Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu jamaah kajian ranting beringin kencana yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Pimpinan Ranting, semoga Allah menjaga beliau selalu. Begitu pula kepada para jamaah kajian ranting Muhammadiyah beringin kencana yang mudah-mudahan bisa selalu istiqomah dalam mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan mengkaji kitab Allah dan hadis nabinya mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita semua, sehingga menjadi bekal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ucapan rasa syukur terus kita ucapkan sebagai bentuk pembuktian bahwa kita memang seorang hamba yang kerdil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Sering sekali kita mengeluh atas nikmat-nikmat atau doa-doa bahkan yang belum terkabulkan, tetapi kita lupa atas karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita tanpa kita meminta sedikit pun. Pagi hari tadi, Pak, Bu, adakah di antara kita yang meminta kepada Allah setelah bangun tidur, berikanlah nikmat mata agar bisa melihat, berikanlah nikmat tangan agar bisa bersilaturahim, agar bisa berjabat tangan, agar bisa mengambil ini dan itu. Saya yakin tidak ada yang berdoa seperti itu, namun Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya dan kasih sayangnya yang begitu luas, Allah berikan kepada kita secara gratis. Bukan hanya nikmat dunia, tetapi juga nikmat akhirat Allah berikan kepada kita, yaitu hidayah. Hidayah agar kita bisa melangkahkan kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita dalam rahim ibu kita dulu, waktu kita belum lahir, meminta kepada Allah, ya Allah, lahirkanlah aku dari kandung rahim ibu yang muslimah, sehingga aku nanti lahir dalam keadaan muslim. Tentu
Itu lupa atau gimana ya dulu ya? Yang jelas kita tidak pernah meminta kepada Allah, namun Allah pilih kita. Allah pilih kita agar menjadi hamba-hamba Allah yang muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini merupakan nikmat yang sangat besar sekali yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita hidup di dunia ini dengan ujian-ujian yang sangat banyak sekali, ujian-ujian yang berwarna-warni, saya yakin kita itu pasti diuji. Saya yakin Ustaz Agus Soleh ada ujiannya sendiri. Ya, Ustaz. Tahu bahwa bapak yang lain pasti memiliki ujian sendiri-sendiri meskipun itu berbeda-beda. Ya. Maka dunia dengan ujian-ujian ini coba kita bandingkan agar kita tidak menggerutu, terus mengeluh. Ya, kita bandingkan dengan karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, ya, selama kita hidup di dunia ini. Maka nanti orang beriman ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dicelupkan di dalam surga dengan satu celupan, maka ketika ditanya apakah kamu merasa terzolimi ketika di dunia dahulu, maka orang yang beriman itu mengatakan apa, Pak? Gak pernah merasakan kesusahan di dunia. Kan terlupakan semuanya. Terlupakan. Adapun orang-orang yang kafir, ya, ketika dicelupkan di dalam neraka dengan satu celupan saja, kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan kehidupan bahagia di dunia dahulu? Maka orang kafir itu menjawab apa? Tidak pernah merasakan kebahagiaan. Maka dari itu jamaah ranting Muhammadiyah beringin kencana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita akan adanya hari pembalasan itu merupakan keyakinan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu kita harus yakin bahwa setiap amalan itu pasti akan ada balasannya sesuai amalan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan masih akan melihatnya nanti di akhirat. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan, keburukan, maka akan mendapatkan balasan pula. Nah, inilah keyakinan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana keyakinan para sahabat dahulu, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Namun di zaman sekarang ini banyak sekali pemikiran-pemikiran atau bahkan pemikiran yang terlalu mendalam tentang akidah hingga akhirnya tersesat. Akhirnya apa? Tersesat. Sampai mereka berpikir bahwa apakah surga dan neraka itu ada atau tidak. Bahkan mereka pun tidak begitu yakin dengan namanya Al-Quran. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti ini mulai bermunculan di era modern ini. Maka orang-orang yang seperti ini harus, ya nggak mempan kalau pakai dalil Al-Quran, ya harus dalil
akli atau akal, ya. Nah, contohnya surga dan neraka. Surga dan neraka ada nggak sih, gitu kan? Ya kalau kita ya pasti ya percaya semua lah. Karena di antara rukun iman itu al-imanu bi kitabillah. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana untung ruginya. Kalau misalkan nanti kita mati, ya, kok tiba-tiba surga itu nggak ada. Nah, kita lihat untung dan ruginya ketika di dunia. Atau sebaliknya, ketika kita mati, kok ternyata surga ada. Nah, kalau ketika surga ada, memang benar, atau neraka ada, berarti yang untung kita, ya kan? Kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, mendirikan sholat, berbuat baik kepada orang lain, ya. Ini kita dapat keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan dunia apa, Pak? Ya? Baik. Hah? Jadi kemudian polisi, ya. Atau setidak-tidaknya ya nama kita baik, ya, Pak. Misalkan kita sudah meninggal, gitu ya. Tahu Ustadz Agus. Oh, Ustadz Agus itu yang pernah menginfakkan sekian. Masya Allah. Itu keuntungan secara duniawi. Ketika meninggal ternyata surga ada, tambah untung lagi. Tapi kalau kita menjadi orang yang tidak soleh, berkeyakinan bahwa surga itu tidak ada, ya. Kemudian kita melakukan perbuatan yang jahat dan lain sebagainya, minimal sekali nama kita itu buruk. Sampai ngerti fulan, ya, oh fulan yang suka maling ayam itu, ya, itu minimal kita rugi di urusan dunia. Tambah lagi ketika meninggal ternyata surga neraka ada, wis, ya. Maka itu kerugian yang berlipat-lipat, ya Pak, Bu. Nah, kalau kita insya Allah keyakinan itu pasti ada, semua itu pasti ada balasannya. Yang baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Sebuah kaidah Al-Quran yang mengatakan hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu melainkan balasannya adalah kebaikan pula. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak diri pribadi dan Bapak Ibu sekalian untuk merenung bersama-sama tentang amalan. Kan kita sudah yakin bahwa amalan itu pasti akan dibalas sesuai dengan perilakunya. Namun pertanyaannya, apakah amalan yang sudah kita kerjakan ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Saling introspeksi, saling bermuhasabah. Karena memang ada amalan yang diterima dan ada amalan yang tidak diterima. Dalilnya apa, Pak, Bu? Di dalam surat Al-Furqan ayat 32, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami datangkan, ya, amalan-amalan mereka yang pernah dulu mereka amalkan, ya. Faja'alnahu haba'an mansura. Namun setelah kami datangkan amalan-amalan itu, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan-amalan itu seperti haba, debu yang
beterbangan. Haba. Kalau haba itu, para ulama menjelaskan bahwa haba itu, kalau bapak ibu pernah di suatu rumah gedek biasanya, atau gubuk lah, di pagi hari, biasanya ada cahaya yang nyorot masuk ke lubang genteng atau bibitnya itu ya. Itu biasanya kan ada debu-debunya itu ya. Kelihatan ya. Nah, itu namanya haba. Itu namanya haba debu. Nah, orang yang tidak diterima amalnya, sudah capek-capek di dunia bekerja, namun ada sesuatu yang tidak terpenuhi, maka nanti ada istilah namanya syarat diterimanya ibadah. Karena ada syarat ibadah yang tidak diterima, ya, maka amalan itu dijadikan seperti debu yang beterbangan, haba namanya, ya. Maka dalam Al-Quran itu cuma 2 kali haba ini disebutkan. Yang pertama dalam surat tadi Al-Furqan ayat 32 dan surat Al-Waqi'ah, ya, surat Al-Waqi'ah ayat 6. Fakanat haba'am umbata. Jadi pada hari kiamat nanti ada 2 hal yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan debu yang beterbangan. Yang pertama adalah gunung. Ya, gunung. Jadi gunung dihancurkan dan dijadikan seperti debu yang beterbangan, saking dahsyatnya hari kiamat. Kemudian yang kedua, amalan yang tidak diterima. Maka cobalah debu yang kelihatan itu di cahaya itu, kita pegang, bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Begitu orang yang amalannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sia-sia. Dia mengira bahwa amalannya itu banyak ketika di dunia, tapi ternyata zong, tertipu. Bahkan di surah Al-Kahfi disebutkan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Tahukah siapa orang yang paling merugi amalannya? Ya. Kemudian ayat selanjutnya, alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang tersesat usaha mereka. Mereka berusaha memang, beramal. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Dan mereka mengira, menduga-duga bahwa mereka itu yuhsinuna sunnah, berbuat kebaikan. Ya. Maka dari itu, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak pribadi dan jamaah sekalian untuk mari sama-sama berintrospeksi apakah amalan kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya atau belum. Maka para sahabat dahulu yang mereka takutkan ketika puasa Ramadan itu bukan puasanya. Enggak takut. Yang mereka takutkan bukan kuat ora yo sampai maghrib. Kuat ora yo. Tapi yang mereka takutkan apa, Bu? Setelahnya malah, apakah puasa saya itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau hanya dapat apa? Rasa lapar dan haus saja. Dan kemudian di antara dalil juga bahwa ada yang diterima, ada amalan yang diterima dan ada amalan yang tidak terima adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengkisahkan tentang kedua anak Nabi Adam alaihi salam di dalam Al-Qur'an. Watlu alaihim naba'a bani Adama id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan ingatlah dan bacalah tentang siapa? Kedua anak Nabi Adam, yang kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Habil ini ya,
Jadi keduanya diperintahkan untuk mengkurbankan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Habil karena profesinya adalah beternak kambing, maka Habil ini mempersembahkan yang terbaik. Mempersembahkan kambing yang terbaik. Maka ketika kita kurban ya usahakan dengan kurban yang terbaik. Iklan. Maka Habil ini mempersembahkan kambing yang terbaik, tentunya yang sehat, yang besar, ya. Namun Habil berbeda. Beliau mempersembahkan karena beliau adalah petani, maka beliau mempersembahkan dengan seburuk-buruk sayuran, ya, seburuk-buruk sayuran. Maka yang dipersembahkan Habil tadi karena itu yang terbaik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disambar oleh api. Berbeda dengan Qabil yang tidak diterima dan tidak dimakan oleh api. Maka cemburu Qabil tersebut akhirnya membunuh saudaranya Habil. Ini diantara kisah kedua anak Nabi Adam alaihissalam. Yang intinya adalah bahwa memang ada amal yang diterima dan ada amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermula dari firman Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang menciptakan hidup dan mati, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya, ya, paling baik amalannya, bukan yang paling banyak, bukan yang paling marem, ya. Ibadah itu bukan urusan marem, ya. Kalau banyak sesuai tuntunannya tidak apa-apa, tapi kalau banyak kebablasan, nah itu dia, ya, yang dipertanyakan. Maka Fudail bin Iyad menafsirkan ayat ini, ayyukum ahsanu amala, ay aswabukum wa akhlasukum. Aswabukum wa akhlasukum. Yang dimaksud dengan yang paling baik itu adalah aswabukum, yang paling tepat amalannya, artinya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa akhlasukum, dan yang paling ikhlas. Jadi inilah yang menjadi patokan para ulama bahwa syarat diterimanya ibadah itu adalah yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ibadah itu simple, Pak Bu, ya. Tapi terkadang kita itu entah karena tidak puas, entah karena kurang marem, ya, akhirnya menambah-nambah, ya, akhirnya menambah-nambah. Kita bahas insya Allah satu persatu. Yang pertama adalah ikhlas. Tentu ini tidak perlu dipertanyakan lagi, ya, ikhlas itu apa, ya, yang tentunya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang kecil ataupun yang besar, ya, itu semua tergantung kepada niat kita. Maka Abdullah ibn Mubarak mengatakan, ya, rubba amalin saghirin kabbarathun niyah wa rubba amalin kabirin sagharathun niyah, ya. Ada banyak amalan kecil namun menjadi besar karena niat. Ada juga amalan besar tapi menjadi kecil di mata Allah Subhanahu wa taala karena niat juga. Maka diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha
itu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didatangi oleh seorang perempuan tua yang menggendong dua anak yang kecil. Seorang anak perempuan yang menggendong dua anak kecil. Datang ke rumah Rasulullah yang kebetulan Rasulullah tidak ada di rumah, yang ada hanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka perempuan itu bersama kedua anaknya meminta, ternyata pengemis, meminta kepada Aisyah apa Pak Bu? Makanan, ya. Maka makanan. Hingga akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu anha bersegera mencari makanan di belakang seadanya, cari. Maka tidak didapati kecuali hanya 3 buah kurma, Pak Bu. Ya, 3 buah kurma. Maka karena pas ya, satu-satu ya. 1 untuk ibunya, 2 untuk kedua anaknya. Namun ada sebuah kejadian yang sangat mengharukan ya. Ketika karena saking laparnya kedua anak ini langsung dimakan dan habis. Berarti sisa 1 di tangan ibunya. Maka ibunya ini karena kasihan, karena merasa kasih sayang kepada kedua anaknya, ya, beliau belah menjadi 2 dan dibagi kepada kedua anaknya. Setelah itu mereka pergi, ya. Setelah datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah, Aisyah menceritakan apa yang terjadi bersama ibu tadi. Setelah menceritakan apa yang terjadi, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perempuan tadi? Innallaha aujabalaha bihal jannah. Innallaha, semuanya Allah mewajibkan untuknya apa? Al jannah, surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa penyebab amalannya? Hanya sepotong buah kurma. Tapi karena ada rasa kasih sayang, cinta, ikhlas, ya, merasa iba kepada kedua anaknya tersebut, maka amalan kecil itu menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini pula jangan pernah kita menyepelekan hal kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kita itu menyepelekan hal-hal yang kecil. Ya, jangan menyepelekan, baik itu dosa maupun perbuatan baik. Ya. Sama-sama jangan disepelekan. Mentang-mentang Allah Maha Pengampun, nggak apa-apalah dosa kecil ini, nggak apa-apalah ribanya kecil, ya, jangan juga disepelekan. Begitu pula amalan kebaikan jangan disepelekan. Ada apa namanya, batu besar di tengah jalan, ya, buang duri di tengah jalan, ya, itu Pak Bu, jangan pernah kita sepelekan. Suatu riwayat bahwa ada seorang pezina yang masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Maka inilah keutamaan dari ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak orang-orang yang menginfakkan hartanya, terutama dari Saudi Arabia, Pak, karena saya sendiri yang merasakan manfaatnya. Jadi mereka itu menginfakkan banyak sekali uang, harta dan lain sebagainya, ya. Tapi di akhir kalimatnya jangan sebutkan yang menginfakkan, sebutkan hamba Allah. Gitu. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama, syarat yang pertama adalah ikhlas. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah al-ittiba, ya, al-ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tentunya ibadah ini sudah sempurna. Kalau yang sempurna ditambah-tambah malah jadi tidak sempurna, ya.
Manusia diciptakan dengan 2 mata. Kalau ditambah 1 malah jadi tidak sempurna, malah aneh. Atau dikurangi ya kan? Malah jadi tidak sempurna. Begitu pula dengan syariat agama kita, yaitu Islam. Kalau dikurangi atau ditambahi malah jadi tidak sempurna. Maka cukuplah fokus dengan apa yang diperintahkan. Fokus dengan apa yang diperintahkan. Yang diperintahkan aja masih banyak yang bolong-bolong kan. Kalau yang sunnah-sunnah itu banyak sekali. Nah ini malah repot dengan yang masih dipertanyakan perintahnya atau sunnahnya. Maka ada istilah mengatakan, ulama mengatakan, kalau ada satu sunnah yang ditinggalkan, maka ada perbuatan bid'ah yang dikerjakan. Ya. Itu. Maka sesuatu yang sempurna jika dikurangi atau ditambahkan malah menjadi kurang sempurna atau tidak sempurna. Nah, ini Pak, saya teringat dengan pepatah Jawa ya. Gupak pulute ya Pak ya. Orang mangan nangkane. Nah ini. Gupak pulute orang mangan nangkane. Ini peribahasa Jawa. Namun pepatah Jawa namun penuh makna ya Pak ya. Jadi bukan berarti juga kita itu anti Jawa ya. Semua yang bau kejawen itu nggak boleh, enggak juga ya. Bahwa ada juga yang banyak juga pepatah seperti pepatah Jawa ini ya, yang jadi apa ya, introspeksi diri kita. Ya contohnya ya seperti kajian waktu di Sido Asri itu ya, penuh dengan makna gitu ya. Ya. Begitu pula dengan ini Pak ya, gupak pulute orang mangan nangkane ya. Mungkin ini zaman dulu lah. Kalau sekarang kan ya apa-apa udah enak ya kan, nangka sudah apalagi di supermarket, tinggal buka bungkusnya, tinggal makan saja ya. Tapi kalau dulu kan ya, kalau buka itu pasti kena mulut, nah getah ya. Wis kena getahe ora melok mangan. Nah, ini kan rugi Pak ya. Ya sama. Kalau di dunia ini contohnya kita maling. Ada maling ya, ada 2 orang. Maling motor, yang satu kecekel, gebuki wong, mlebu penjara. Yang kedua lolos lari. Kira-kira pilih yang mana Pak? Orang pilih lah maling kok. Maling. Ya artinya gitu ya Pak ya. Tapi yang kita bahas itu adalah perkara akhirat. Nah ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. 1-4. Apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Bagaimana itu? Wujuh yauma idzin khashi'ah. Jadi pada hari kiamat itu ada wajah-wajah yang berseri-seri dan ada wajah-wajah yang tertunduk karena terhina ya. Kenapa? Dulunya mereka di dunia amilatun nasibah, kerjanya itu keras, kerjanya itu bersungguh-sungguh. Nasibah itu capek. Capek itu taibah. Kalau taibah itu capek tapi apa ya, ada jedanya lah. Tapi kalau nasibah itu sangat capek sekali ya, capek yang menumpuk-numpuk. Tapi capeknya ini malah tasla naron hamiyah. Udah capek-capek di dunia dulu,
ibadah-ibadah dahulu, tapi malah kecelik masuk neraka. Ya, maka ini sama dengan peribahasa Jawa tadi. Ya, capek-capek buka ngelapi, ya udah kupak getah, malah orang melok mangan nangkane. Nah, begitu pula dengan orang-orang yang beramal namun tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ikhlas tadi. Ya, maka dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun disebutkan, rubba shaimin hazzuhu al-ju' wal 'atash. Ada beberapa orang yang berpuasa, namun yang didapatkan hanya rasa lapar dan haus. Ya, puasa hanya dapat rasa lapar dan artinya rugi, Pak. Artinya rugi. Biasanya orang-orang seperti ini hanya ikut-ikutan. Ya, karena malu nih orang puasa. Tapi anehnya juga di masyarakat kita, ya banyak yang puasa mungkin ya di awal-awal, ya lagi panas, ya semangat kerupuk. Tapi sholat ditinggalkan. Nah, ini banyak sekali, Pak. Ini saya bicara bukan karena dengar-dengar, tapi memang ada juga ya beberapa orang gitu kan, yang puasa nggak puasa, takut dibilang nggak puasa, ya sholat ditinggalkan. Ya, maka jangan sampai kita itu menjadi orang yang sia-sia. Maka mari Pak Bu, kita sama-sama selalu introspeksi, ya. Sudah berapa lama sih umur kita? 30, 40, 50, 60, dan mau berapa lama kita hidup di dunia ini? Mentok-mentoknya 60, 70 lah, ya. Setelah itu kita akan kembali dipanggil oleh Allah. Innalillah, kita itu milik Allah. Ya. Maka ketika kita ada yang diambil dari kita, ya, anggota tubuh yang hilang atau mata yang berkurang, kesehatan berkurang, nggak usah terlalu disesalkan, karena semua itu milik Allah. Makanya kalau ada orang tertimpa musibah itu apa? Inna lillah, kita itu milik Allah. Ya, kita itu milik Allah kok. Ya, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok menyeleweng ke sini, Pak? Ya, kembali ke ittiba, ya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh Pak dalam masalah zikir saja. Zikir ada A dan B. A dan B. A berzikir Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian takbir 33 kali. Tapi yang B zikir 3333. Tahmid alhamdulillah 3333. Takbir 3333. Berapa itu, Pak? 3300 kali 3. Hampir 10.000. Kurang 1 ya. Nah, kira-kira mana yang terima, Pak, Bu? Hah? Nggak tahu. Ya. Ya meskipun banyak tapi tidak sesuai tuntunan, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan tadi yang beramal dengan sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang utama itu adalah amalan yang paling baik dan benar. Ya, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau contoh yang nyata banget ya sholat lah. Ya, si A sholat subuh 2 rakaat. Sholat B karena saking semangatnya pengen masuk surga, ya
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, salat subuh 4 rakaat atau 6 rakaat. Ya. Nah, itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tadi, ya, ittiba, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya mengajak diri pribadi dan Bapak Ibu sekalian agar selalu ketika kita mengamalkan sesuatu ibadah mahdoh pun atau yang goiru mahdoh, ya, mari sama-sama kita selalu pikirkan, diterima nggak ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Ikhlas nggak ya, gitu kan, sesuai tuntunan nggak ya, gitu kan. Maka selalu itu supaya apa, memberikan kita motivasi agar kita itu beramal nggak sembarang beramal. Takutnya kita hanya sia merugi nanti di akhirat. Maka ketika infak, ketika sedekah, ya, kita masukkan ke dalam kotak amal, ya, Bismillah, ya Allah, taqabbal minni, semoga Allah menerima amalanku, ya. Ketika kita sholat, ya Allah, terima atau enggak. Kalau kita evaluasi lagi, kira-kira tadi saya mikir apa ya ketika sholat, kan? Pikiran saya lagi kemana-mana. Nah, itu akan, insya Allah akan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan didampingi dengan doa kepada Allah, Pak Bu. Minta bantuan kepada Allah. Doa yang masyhur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, a'inni, bantu aku ya Allah. Ya, kita merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita itu tidak akan mampu melakukan kebaikan satupun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta bantuan kepada Allah, a'inni ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk mengingatmu. Ya, zikir itu kan, sholat juga zikir ya Pak. Ya, dalam firman Allah, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Agar kita itu tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa husni ibadatik, dan bagusnya ibadahku kepadamu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, ya, saya punya kisah yang cukup masyhur dari Imam Al-Hasan Al-Basri dalam Hilatul Aulia kalau tidak salah, bahwa Imam Hasan Al-Basri itu bertemu dengan seorang laki-laki yang agak cukup tua, ya, cukup tua. Namun Imam Hasan Al-Basri ini melihat seseorang tersebut agak jelilitan orangnya, maksudnya nyeleneh lah ibadahnya, kadang-kadang gitu kan, sholatnya bolong-bolong, ya, sedekahnya jarang, ya. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri bertanya, ma umruka, berapa umurmu? Kemudian laki-laki itu menjawab, situ nasana, 60 tahun. Kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata, tahu nggak bahwa kamu itu sudah di ujung akhir hidupmu? Nah, bahasanya gitulah. Kemudian laki-laki itu kaget kan, seakan kaget dan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau biasanya seseorang kalau kena terdengar sesuatu musibah biasanya langsung kaget, innalillahi, itu Pak ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malah Imam Al-Basri bertanya, tahu nggak tafsirnya itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak tahu katanya. Kata Imam Hasan Al-Basri, innalillah, sesungguhnya itu kita milik Allah. Dan kalau kita tahu bahwa kita itu milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Dan kalau kita tahu kita akan kembali kepada Allah, pasti kita akan ditanya. Maka mulai terengah laki ini kan, mulai tersadar laki-laki. Nah, terus solusinya apa kan? Malhilah, apa solusinya? Apa solusinya? Kata Imam Hasan Al-Basri,
Ahsin fima baqi tughfar fima madha. Ahsin fima baqi tughfar fima madha. Yaitu perbaikilah apa yang menjadi sisa umurmu, niscaya apa yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Begitupun dengan kita, Pak. Dengan masa lalu kita yang lampau, ya. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai introspeksi untuk kedepannya. Yang terpenting adalah kita itu adalah hari ini dan esok. Maka bersungguh-sungguhlah apa yang akan kita lakukan hari ini dan esok. Karena sejatinya apa yang terjadi hari ini akan menjadi hari esok, ya, akan menjadi sebuah cerita di hari esok. Maka buatlah cerita yang terbaik, Pak. Mungkin sama-sama dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amalan kita, ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Lalu apa hubungannya dengan akidah? Apalagi akidah, Pak, Bu, ya. Apalagi akidah. Kalau kita berbuat kesyirikan, itu bukan hanya kita itu amalannya yang dihapus, amalan kebaikannya, tapi semua amalan, ya. Semua amalan kalau syirik itu, ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika kamu wahai Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk. Amalanmu itu pasti akan terhapus, salatmu, zakatmu dan sebagai semua ibadah. Ya, maka inilah pentingnya kita terutama dalam hal akidah, tauhid, ya, dan menjauhi kesyirikan. Maka sebisa mungkin kita terus belajar dan belajar agar kita mengetahui mana yang halal dan haram, yang hak dan yang batil, agar tidak tercampur keduanya. Wala talbisul haqqo bil batil. Baik, mungkin itu saja pada kesempatan malam hari ini, ya. Kupak pulute orang mangan nangkane. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kepada Allah saya mohon ampun apabila ada salah kata, salah penyampaian dalil dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke moderator.